Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Para pemirsa, rekan-rekan kaum muslimin dan muslimat, shaimin dan shaimat, khususnya warga Nahdlatul Ulama di mana saja berada, tentu ini hari sangat tepat kalau kita selalu bersyukur kepada Allah melewati hari-hari Ramadan dengan baik, dan sangat tepat pula bila ini kita pakai untuk mendalami, memahami, dan menghayati bagian-bagian penting dalam ajaran kita sebagai umat Islam, khususnya di kalangan Nahdlatul Ulama, yakni menyangkut tentang bagaimana cinta tanah air itu. Kita tahu bahwa Nahdlatul Ulama lahir pada tanggal 31 Januari 1926 atau bertepatan dengan 16 Rajab 1344 Hijriah, di mana NU sebagai ormas hadir dalam berbagai kepentingan, baik itu menyangkut keumatan maupun juga menyangkut kebangsaan. Dan tentu apa yang dilakukan oleh NU ketika berdiri sangat terkait dengan situasi kondisi ketika itu. Dan karenanya maka NU dapat kita terima sebagai organisasi yang di dalamnya kita berkhidmat. Karena apa? Setiap kebijakan, setiap pandangan, paham dan pendapat selalu merujuk kepada pendapat para ulama yang menjadi pegangan. Termasuk dalam soal hubbul watani minal iman, cinta tanah air bagian dari iman. Ini slogan yang mempopulerkan adalah Kiai Hasyim Asy'ari. Tentu beliau tidak asal mempopulerkan. Ternyata kalau kita buka dalam beberapa kitab tafsir, khususnya tafsir Ruhul Bayan karangan Syekh Ismail Al-Haqqi Al-Hanafi Al-Khalwati, di mana beliau mengatakan ungkapan ketika menerangkan tentang ayat 85 surat Al-Qasas, Innallaha farada 'alaikal Qur'an, sesungguhnya Allah mewajibkan atasmu untuk menjalankan hukum-hukum Al-Quran, laradduka ila ma'an, maka nanti Allah akan mengembalikanmu ke tempat asal. Ke tempat asal yang dimaksud, para mufassir menjelaskan berbagai macam pendapat. Ada yang mengatakan kematian, ada yang mengatakan hari kiamat, ada yang mengatakan hari akhir, dan juga ada yang mengatakan Mekah. Dan Fakhruddin Ar-Razi mengatakan yang lebih kuat adalah Mekah. Mekah itu adalah tanah air dari baginda Rasulullah SAW sebelum beliau hijrah ke Madinah. Jadi jelas bahwa istilah hubbul watan minal iman ini merujuk salah satunya dari rujukan kitab tafsir tersebut. Dan kemudian ditunjang oleh hadis-hadis di mana Rasulullah SAW ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, berkali-kali beliau didengar oleh sahabat Anas mengatakan al-watan, 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 negeriku, 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 dan dimaksud adalah Mekah sebagai negeri di mana beliau lahir. Dan memang ini merupakan sesuatu yang sifatnya fitrah. Tapi ulama-ulama hadis kemudian menjelaskan bahwa pernyataan Rasulullah dan juga perbuatan beliau di mana setiap beliau masuk kota Madinah setelah pergi safar, beliau menunjukkan melihat dinding-dinding Madinah, beliau semangat menggerakkan untanya, dan kemudian beliau menuju ke Madinah mempercepatnya karena kecintaan kepada kota Madinah. Karena itu maka ulama hadis termasuk Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan ini merupakan dalil bahwa disyariatkan bagi kita untuk mencintai Madinah dan juga disyariatkan kita untuk mencintai tanah air kita. Maka karenanya layaklah kita warga NU berbangga hati di tengah masyarakat sebagian yang tidak mempedulikan persoalan tanah air. Kita sejak awal dalam perjalanan sejarah bahkan hingga kini menjadi garda terdepan di dalam soal membela tanah air, sehingga kita mempopulerkan lagu Hubbul Watan,
hubbul watan dan seterusnya. Al-watan yang menggambarkan kepada kita, memotivasi kita untuk terus-menerus mencintai tanah air kita. Di mana kita tahu bahwa tanggal 22 Oktober 1945, ulama-ulama NU dikomando oleh Kiai Hasyim Asy'ari mengumandangkan resolusi jihad, dan itulah yang menjadi pemicu bagi perang di Surabaya dipimpin oleh Bung Tomo, mengusir tentara Nika, di mana mereka ini adalah membonceng Belanda penjajah kita sebelumnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan semangat kepada kita untuk mencintai agama kita, sekaligus juga mencintai bangsa kita, karena agama tanpa ada bangsa tentu tidak bisa terwujud nilai-nilai agama itu. Bahkan kita menganggap dua hal ini sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dalam konteks nyatanya. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.